Selamat hari Minggu kakak ucapkan kepada kalian semua. Hari ini kita akan beribadah online bersama. Nah, sebelumnya kita mau kenalkan kakak-kakaknya dulu ya kak. Iya kakak. Silakan. Nah, hari ini kita akan bersama Kak Ana, kemudian ada Kak Renata, ada Kak Tiur. ada Kak. Kadame. Kita juga akan ditemani oleh pemusik-pemusik kita Kak, adik-adik. Ada juga di situ Abang Fanuel. Dan ada Abang Dwi, juga Abang Anugrah. Nah, nanti kita juga akan ditemani oleh Abang Pendeta Nexon Simanjuntak. nah sebelum kita memulai ibadah kita, Iya. kita akan nyanyi dulu ya kak. Ayo Kak. Ayo kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan dengan di medley Jalan Serta Yesus. Mainkan Bang. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita dengan acara agenda sekolah minggu. Untuk memulainya, kami mengajak anak-anak untuk bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 1 ayat 1 sampai ayat 3. Kita bernyanyi yuk. Semuanya mengajak kepada kita dan
kita semua berdiri, ayo berdiri, lipat tangan, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, ikuti doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Tuhan atau titah Tuhan pada minggu ini kita ambil dari hukum keempat. Ada yang tahu nggak hukum keempat? Loh, kok diam aja? Tahu nggak? Tahu. Oh, gitu dong. Ayo kita sama-sama mengucapkan. Bisa nggak? Bisa. Kakak-kakaknya bisa. Adik-adiknya bisa nggak? Oke, kalau begitu kita sama-sama ya. Ikuti amangnya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Itulah adik-adik titah keempat. Dengan titah ini kita harus ingat selalu beribadah pada hari Minggu. Sekarang marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita mampu melakukan titahnya. Ikuti doa ini ya. Kita berdoa bersama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu 366 ayat 1 dan 2.
marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, ikuti doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita minggu ini sudah memasuki bulan berapa? Ada nggak tahu nggak? Bulan Agustus? Enggak. Bulan September? Enggak. Bulan berapa? Bulan Oktober. Bulan Oktober. Kalau bulan Oktober itu berarti kita bulan baru. Berarti kita dapat ayat hafalan baru. Namanya ayat bulanan. Siapa yang tahu ayat bulanan? Bulan Oktober. Ada enggak? Enggak ada. Oh, siapa yang mau? Amang kasih tahu. Amang kasih tahu ya. Coba ikuti ya. Ayat bulanan bulan Oktober. Semua 1, 2 ya. Ayat bulanan bulan Oktober. Tertulis pada Roma 12 ayat 16. Ada yang tahu? Buka dulu Alkitabnya. Ayo buka. Masih sempat nggak? Oke, buka Alkitabnya ya. Kita sama-sama membacanya. Sekali lagi, Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Itu ya adik-adik. Dari mana tadi tertulis ayat bulanan? Roma 12 ayat 16. Ayat bulanan ini mengingatkan kita jangan sok pandai, tetapi harus mau menjadi orang yang rendah hati. Sekarang kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Ikuti ya sekali lagi ya, sama-sama. 1. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan. Serta menyimpannya. Semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik saya minta untuk bangkit berdiri semua. Ayo berdiri semua. Iya. Kok masih ada yang belum berdiri? Ayo berdiri dong. Itu dong anak pintar. Ayo kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ikuti ya adik-adik. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang adik-adik kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 709 ayat 1 dan ayat 2. Yesus mengasihiku, Alkitab mengajarku, meskipun kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Aku miliknya menurut Alkitab. Yesus mengasihinya, bola mate Allah, lau manesa dosaki, laus mengungkap surdoi. Yesus Tuhanku, ngapura aku, sai posto aku, bimbel Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kekuatan bagi kami agar dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, khotbah atau cerita kita dalam minggu ini tanggal 4 Oktober 2020 tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat 15. Sudah dibuka belum Alkitabnya? Yuk buka Alkitabnya ya, biar kita bersama-sama. Atau ini nih, lihat nih, bisa dibaca ya bersama-sama ya, diikuti Amang ya. Kita ikuti bersama-sama, saya akan membacakannya untuk kita. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak akan kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya.
percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik sekolah minggu. Dari yang kita baca tadi, kita diajak untuk mengenal sungguh-sungguh Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan. Nah, kalau kita mengenal seseorang, biasanya yang kita kenal apanya? Nah, apa? Nah, kalau katanya kenal. Kalau kenal berarti yang dikenal apa yang pertama? Namanya, benar nggak? Nama, terus marganya, orang Batak kan biasanya marga. Terus apa lagi? Kalau kenal sekolahnya di mana, begitu kan? Oke, sekolahnya di mana? Baru apa lagi? Kalau kita kenal seseorang, apa? Sifatnya. Iya betul. Kalau kita kenal seseorang, oh orangnya baik. Wah, kita kenal kan? Oh, si apa itu baik orangnya. Atau kenal seseorang, orangnya jahat. Orangnya jahat, gitu kan? Kita mengenal dari sifatnya yang buruk. Apalagi kalau kenal seseorang, alamat rumahnya, begitu kan? Pokoknya kalau kita mengaku mengenal seseorang, kita tahu dia siapa. Demikian juga dalam khotbah minggu ini untuk anak sekolah minggu. Siapa yang sudah mengenal Yesus? Siapa? Semua. Yang benar nih. Coba, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu kenal dengan Yesus? Oke, Yesus anak Yusuf dan Maria. Boleh. Apalagi? Yesus juru selamat. Betul. Apalagi? Yesus guru yang baik. Bagus. Apalagi? Yesus pengkhotbah yang hebat. Bagus. Apalagi? Ayo sebutkan. Nah, di sini kita dikenalkan sebagai pribadi Yesus yang sesungguhnya. Yaitu, ada enggak di rumahnya gambar Tuhan Yesus yang begini? Ada? Coba lihat dulu dinding rumahnya. Ada enggak? Lihat. Aduh, enggak ada deh. Kalau enggak ada ya coba nanti ya. Dicari-cari deh gambar Tuhan Yesus. Nah, gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orangnya baik. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Coba siapakah Yesus itu? Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Coba buka lagi Alkitabnya. Kita bersama-sama membaca. Yaitu kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti ada 3. Yesus itu adalah jalan. Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah hidup. Kalau Yesus mengatakan akulah jalan. Kalau jalan, tahu nggak jalan? Ini jalan apa ini? Jalan aspal.
Bagusnya jalannya. Jalan ini tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan biar kita sampai kepada alamat. Kalau Anda pergi ke rumah temannya, nggak tahu jalannya, nyampe nggak? Enggak kan? Benar nih. Kalau pakai GPS, nggak tahu alamatnya, gimana? Bisa nggak? Enggak juga. Jadi jalan itu yaitu supaya kita sampai kepada tujuan. Yesus itu sebagai jalan, yaitu Yesus itu mau menjadikan kita, menghantarkan kita, menuntun kita sampai kepada tujuan. Ayo adik-adik, tujuan hidupnya apa? Cita-citanya apa? Mau jadi presiden? Mau jadi dokter? Mau jadi pendeta ke Amang? Supaya sampai ke sana, ya kenallah Yesus. Karena Yesus itu adalah jalan. Dan Yesus itu sebagai jalan, yaitu jalan menuju rumah Bapa. Oke, yang kedua tadi apa ya adik-adik ya? Dibilang, akulah jalan, terus kebenaran. Nah, siapa yang pernah mendapatkan begini, tanda begini? Tanda centang benar kan? Kalau Anda mengikuti soal-soal, nanti gurunya memeriksa soal jawabannya. Kalau benar tanda gini ya, benar. Kalau tanda salah gimana? Tanda kali. Kalau kali salah. Tapi kalau bikin gini, benar. Kalau Yesus mengatakan, akulah kebenaran, Yesus mau membuat Anda hidup benar. Bukan hidup salah, bukan hidup berantakan, bukan hidup amburadul, salah melulu, enggak. Tapi Yesus itu datang kepada kita supaya kita dituntun untuk hidup yang benar. Makanya diajari berdoa, diajari berperilaku yang baik, diajari sopan santun, diajari berbuahkan buah-buah yang baik. Dan dilarang, tanda kali nih, dilarang nakal, dilarang jahat, dilarang berbohong, dilarang yang macam-macam deh, gitu. Pokoknya Yesus itu sebagai kebenaran supaya mengajak kita nih semua untuk hidup yang benar, begitu ya. Jadi kalau kita mau benar, ikutlah Tuhan ya. Seperti lagu tadi, aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus. Da 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 da. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Iya. Loh, kakaknya enggak, cuma 3 orang. Oh, semua kan? Adik-adiknya mau enggak? Mau. Jadi supaya kita hidup benar, ikutlah Tuhan Yesus. Yang ketiga apa ya? Dibilang tadi dari ayat 6. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Satu lagi, hidup. Hidup. Hidup di sini yaitu hidup kita sekarang ini dan hidup yang kekal. Coba, ada enggak tanamannya di rumah? Ada? Ada bunga di rumah? Coba, kalau bunga itu mati gimana? Kering kan? Kalau itu bunga itu hidup, tandanya gimana? Segar. Jadi kalau Yesus itu bersama kita, memberikan kehidupan bagi kita, hidup kita ini segar. Ya begitu kan? Ya, jadi kalau hidupmu mau segar, hiduplah dan jadilah menjadi pengikut Yesus. Dan ini yang paling besar nih, yaitu kalau Yesus mengatakan akulah hidup, yaitu Yesus telah menganugerahkan kepada kita kehidupan yang kekal.
yaitu kehidupan, kebahagiaan bersama Bapa di sorga. Adik-adik, mengenal Yesus berarti kita mengenal 3 tadi. Apa? Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Supaya kita hidup, ikutlah Tuhan Yesus. Adik-adik, kita saat ini diajak kalau kita mengenal Yesus itu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, berarti kita harus mengikuti perintahnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah bagi kami hari ini. Engkau datang memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran dan hidup. Biarlah kami semakin mengenal Engkau dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sehingga iman kami bertumbuh semakin dewasa. Bimbinglah anak-anak ini Tuhan, supaya imannya bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami menuruti perintah-Mu dan tinggal di dalam kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bernyanyi dan mempersiapkan persembahan. Persembahannya bisa ditransfer oleh orang tuanya. Kita sekarang memuji Tuhan. Ayo semua kita berdiri menyanyikan buku Ende nomor 718. Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Yesus Tuhanku. Aku mau menyangkal diri
Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama. Amin. 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 Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian online kita. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagunya dulu. Lagu apa ya Kak Renata? Lagu Yesus adalah satu-satunya dan di medley dengan Mengikut Yesus adalah keputusanku. Mainkan Bang. Kita akan segera selesai. Tetap di rumah saja ya adik-adik. Jaga kesehatan. Dan tetap rajin mengikuti ibadah online sekolah minggu ya adik-adik. Dan jangan berhenti menonton dan menyaksikan video ini karena akan ada cuplikan aktivitas dari adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dengan dia panggil namamu,
dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Kamera standby, roll action.